Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Setelah semuanya selesai, Ganjur pun pamit dan segera akan mulai pekerjaannya merawat tanaman di dalam Suronatan. Di halaman keraton Karebet yang sedang berjalan menuju ruang Wirotamtomo telah bertemu dengan Tumpak yang sedang berjaga di pintu menuju ruang dalam. "Ki Lurah Karebet, aku ingin bisa ikut berangkat ke Pajang," kata Tumpak. Ternyata kabar Karebet akan diangkat sebagai Adipati Pajang sudah tersebar hampir ke semua prajurit Demak. "Tumpak, aku bukan seorang Lurah Wirotamtomo lagi," kata Karebet. "Ya Karebet, aku tahu aku menjadi agak canggung karena sebentar lagi kau akan jadi seorang Adipati," kata Tumpak. "Tidak apa-apa Tumpak, namaku memang Karebet," kata Karebet. "Lalu tentang prajurit Wirotamtomo yang akan ikut bertugas ke Pajang, aku ingin prajurit yang berangkat ke Pajang adalah aku, Karebet," kata Tumpak. "Ya, tapi yang menentukan bukan aku Tumpak," kata Karebet. "Nanti aku akan menghadap Tumenggung Gajah Birowo," kata Tumpak. "Ya, sekarang aku akan menuju ke ruang Wirotamtomo," kata Karebet. Karebet pun segera berjalan menuju ruang Wirotamtomo untuk mengembalikan pakaian Wirotamtomo. Setelah itu Karebet pun berbalik berjalan kembali melewati di depan penjagaan Tumpak. Berbicara sebentar lalu keluar dari keraton berjalan menuju desa Kadilangu. Jika Karebet sudah menghilang dari pandangan, prajurit yang berjaga berbicara kepada Tumpak. "Alangkah enaknya menjadi Karebet, begitu mudah meraih kemukten." "Tidak mudah," kata Tumpak. "Diperlukan ilmu kanuragan yang tinggi untuk bisa seperti Karebet. Coba, kalau kita apakah seorang diri mampu melawan seekor macan gembong, seekor buaya besar, atau seekor kerbau liar? Kau tahu belasan prajurit Wirotamtomo maupun Wiromanggolo tidak mampu melawan seekor kerbau gila yang mengobrak-abrik perkemahan di hutan Prawoto. 6 orang telah terluka, tetapi Karebet mampu membunuh kerbau itu dengan sekali pukul," kata Tumpak. Tumpak menghela napas panjang, kemudian ia pun meneruskan, "Kalau tidak ada Karebet, aku bersama Ki Ronggo Bidekso sudah mati dibunuh kakak beradik Klabang Ireng dan Klabang Ijo." Temannya pun menjawab, "Ya, Klabang Ireng dan Klabang Ijo akhirnya dibunuh Karebet. Ya, ditambah satu lagi keberuntungan dan Karebet yang tampan pantas mendapatkan kemukten itu," kata Tumpak. Sementara itu Karebet berjalan ke arah selatan. Setelah berbelok ke timur menyeberang Sungai Tuntang, maka sampailah ia di Kadilangu. Waktu berjalan terus, matahari manjat semakin tinggi dan pada saat itu di ruang dalam keraton, Kanjeng Sultan sedang berbicara mengenai sebuah rencana besar yang masih dirahasiakan, yang beberapa condro ke depan akan segera dilaksanakan oleh Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan duduk di depan, di hadapannya duduk bersila 2 orang Tumenggung dan seorang Panji. Sedang di sampingnya duduk pula Patih Wonosalam. "Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Siung Laut, dan Ko Panji Donopati," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata mereka bertiga. "Beberapa condro ke depan setelah aku menikahkan anakku Sekar Kedaton, aku punya sebuah rencana besar. Rencana yang melibatkan semua kesatuan prajurit Demak," kata Sultan Trenggono. "Rencananya, aku akan memimpin pasukan segelar papan menggempur dan menaklukkan Panarukan yang terletak di daerah Bangwetan.
yang selama ini masih belum bersedia takluk kepada Kesultanan Demak, kata Kanjeng Sultan. Rencana ini dirahasiakan dulu, nanti pada waktunya akan aku sampaikan kepada semua pasukan tempur Kesultanan Demak. Nanti Panarukan akan kita kepung dari darat dan dari laut. Kita akan menggunakan gelar sepapan perang sapi turang, kata Sultan Trenggono. Untuk menggempur Panarukan dari laut, kita butuh belasan perahu. Nah, kau Tumenggung Siung Laut, kau ingat dulu sewaktu kau masih muda pernah ikut menyerang ke tanah seberang bersama Pangeran Sabranglor, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Siung Laut seorang yang berbadan kuat, sudah berumur agak tua. Seorang tumenggung dari Kesatuan Prajurit Laut Kesatuan Jolopati yang pernah ikut dalam pertempuran laut di tanah seberang. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, memang betul lebih dari 3 windu yang lalu hamba pernah ikut naik perahu bersama Pangeran Sabranglor menyerang orang asing ke tanah seberang, kata Tumenggung Siung Laut. Nah, waktu kau kembali ke Demak, ada berapa perahu yang berlayar pulang dan bisa mendarat di Bandar Jepara? Tanya Kanjeng Sultan. Yang bisa kembali selamat hanya separuh, Kanjeng Sultan. Sekitar 30 perahu. Yang separuh hancur atau tenggelam terkena senjata lawan, kata Tumenggung Siung Laut. Hanya tersisa 30 perahu, kata Kanjeng Sultan. Itu Tumenggung, sekarang keadaan perahunya bagaimana? Hampir semuanya rusak, Kanjeng Sultan. Ada beberapa perahu yang rusak berat, bahkan hampir hancur. Tapi sebagian besar masih bisa diperbaiki, kata Tumenggung Siung Laut. Kita butuh lebih dari 20 perahu. Sekarang perahunya disimpan di mana, Ki Tumenggung? Tanya Kanjeng Sultan. Sebagian disimpan di dekat Bandar Jepara di daerah Keling. Bagian lagi disimpan di daerah Wedung, jawab Tumenggung Siung Laut. Baik, kau cari orang yang bisa memperbaiki perahu dari pesisir Wedung dan sampai daerah Keling. Perbaiki perahu yang rusak sebanyak-banyaknya, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Kita harapkan sebelum Pacondro perahu-perahu itu sudah siap dipergunakan, kata Kanjeng Sultan. Mulai besok kau bisa mengajak beberapa orang prajurit dari Kesatuan Jolopati untuk pergi ke desa Wedung dan daerah Keling, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Mulai sekarang kau bisa melatih meningkatkan kemampuan Wirotamtomo yang baru saja lulus pendajaran. Nanti separuh dari seluruh prajurit Wirotamtomo akan ikut berangkat menyerang Panarukan, kata Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Panji Jolopati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Panji Jolopati. Setelah ini kau bisa mengeluarkan dana perbaikan perahu ke Tumenggung Siung Laut, kata Sultan Trenggono. Ndika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Panji Jolopati. Ki Patih Wonosalam, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, jawab Ki Patih Wonosalam. Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan lagi, kata Kanjeng Sultan. Kelihatannya sudah cukup, Kanjeng, kata Patih Wonosalam. Baik, Ki Tumenggung dan Ki Panji silahkan kembali ke ruangan, pembicaraan sudah selesai. Ingat rencana ini supaya dirahasiakan dulu, kata Sultan Trenggono. Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Siung Laut dan Panji Donopati menyembah. Lalu mereka bertiga bergeser ke arah pintu dan mereka pun keluar dari ruang pertemuan. Waktu terus berjalan, matahari sudah condong ke barat di sebuah pesantren di sebelah timur Sungai Tuntang. Ternyata ada kegiatan mengisi air padasan dan memotong kayu bakar. Hal ini ternyata Pemanaan dan Penjawi masih berada di Kadilangu. Mereka mengaji pada Kanjeng Sunan Kalijogo. Saat itu Pemanaan berkata kepada Karebet, "Adik Karebet,
besok pagi aku dan Adi Penjawi akan pulang ke Selo. Ya Kakang, Kakang kemana besok pagi? Aku masih mengaji ke Kadilangu. Baru lusa aku berangkat ke Pajang, kata Karebet. Nanti setelah aku tiba di Selo 2-3 hari kemudian, aku bersama Adi Penjawi dan Kakang Juru Mertani akan menyusul ke Pajang, kata Pemana. Terima kasih Kakang. Kalau bisa ajak juga beberapa tukang kayu terbaik dari Selo untuk ikut bekerja di Pajang. Bersama-sama membuat dalem kadipaten, kata Karebet. Baik Adik Karebet, aku akan ke Pajang bersama beberapa tukang kayu dari Selo, kata Ki Pemana. Setelah itu Karebet pun mohon diri kepada Kanjeng Sunan Kalijogo kembali menuju dalem Suronatan. Malam itu di dalam Suronatan matahari belum lama terbenam. Karebet dan pamannya Ganjur sedang berada di ruang belakang sedang makan nasi beserta sepotong ikan asin. Karebet, tadi pagi aku sudah menghadap Ki Tumenggung Suronoto. Memang betul katamu, Ki Tumenggung bilang kau akan diangkat sebagai adipati di Pajang, kata Ganjur sambil mengambil potong ikan asin. Ya paman, kata Karebet. Aku sudah diizinkan oleh Ki Tumenggung untuk pergi ke Tingkir. Setelah itu kalau aku kembali ke Kota Raja juga tidak apa-apa. Kalaupun aku menetap di Tingkir juga diperbolehkan, kata Ganjur. Ya paman, kata Karebet. Setelah selesai makan, mereka pun duduk berdua di depan rumah dan mereka masih berbincang tentang keberangkatan ke Tingkir besok lusa. Karebet, apakah jadi berangkat ke Tingkir pada Respati Manis? Tanya pamannya Ganjur. Ya paman, nanti akan ada prajurit yang memberitahu kemari, kata Karebet. Perbincangan mereka berdua terhenti ketika dari jauh terlihat bayangan orang mendekat. Siapa itu? Tanya Ganjur kepada Karebet. Karebet pun menajamkan pandangannya, akhirnya ia pun mengenal orang yang datang. Yang datang adalah Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet. Ada perlu apa Ndoro Menggung ke sini? Tanya Ganjur. Karebet dan Ganjur pun segera berdiri dan setelah dekat maka Ganjur berkata, Monggo Ndoro Menggung, silakan masuk ke dalam saja. Di sini saja Ki Ganjur lebih enak, tidak gerah terkena angin semilir, kata Tumenggung Suronoto. Ya Ndoro Menggung, jawab Ganjur. Karebet, kau jadi berangkat lusa? Tanya Ki Tumenggung Suronoto. Ya Ki Tumenggung, rencananya rombongan akan berangkat dari Respati Jenar, berangkat pada pagi hari. Karebet, nanti kalau Ki Ganjur ingin menikmati masa tuanya di Tingkir, kau bisa beritahu aku, kata Ki Tumenggung. Selama Ki Ganjur berada di Tingkir, untuk sementara aku akan mencari orang lain untuk merawat tanaman di dalam Suronatan ini. Ya, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Nanti kalau kau berada di Kota Raja, kau bisa menginap di sini, kata Ki Tumenggung. Di ruang dalam juga masih ada kamar kosong. Terima kasih Ki Tumenggung, kata Karebet. Hanya sebentar Ki Tumenggung Suronoto menemui Ganjur. Tak lama kemudian Ki Tumenggung pun kembali ke dalam utama Katumenggungan. Malam itu angin semilir bertiup agak kencang membuat badan terasa dingin. Ganjur dan Karebet pun masuk ke dalam rumah. Ketika terdengar kentongan berirama Doro Muluk, Ganjur dan Karebet pun telah lelap tidur di buai mimpi. Langit di ufuk timur berbias warna merah, perlahan-lahan fajar pun terbit. Kokok ayam jantan terdengar nyaring, langit semakin lama semakin terang. Karebet pun telah bangun dari tidurnya dan bersiap akan mandi. Ia pun berencana pergi ke Kadilangu ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo. Matahari manjat langit semakin tinggi ketika Karebet dan Ganjur akan melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Terlihat di depan Pituregol Suranatan seorang yang berpakaian Lurah Wiromanggolo memasuki halaman dalam Suronatan dan berjalan menuju rumah yang ditempati oleh Ganjur. Ketika Karebet melihat orang itu, ia pun segera mengenalnya. Seorang lurah dari kelompok prajurit Proboyoso, kelompok prajurit yang bertugas membangun dan
merawat bangunan keraton yang termasuk di dalam kesatuan prajurit Wiromanggala. Ki Lurah Wiguna, kata Karebet sambil tersenyum. Silakan masuk Ki Lurah. Silahkan Ki Lurah Wiguna, silahkan kalau ingin bertemu dengan Karebet. Aku mau menyelesaikan pekerjaanku yang di depan, kata Ganjur mempersilahkan, dan ia pun lalu berjalan ke halaman depan. Silahkan duduk Ki Lurah, kata Karebet, dan Lurah Wiguna pun kemudian masuk ke dalam rumah, dan Karebet pun kini duduk berhadapan dengan Ki Lurah. Adik Karebet, kata Lurah Wiguna. Ya Ki Lurah, jawab Karebet sambil memperhatikan kalimat yang akan dikatakan oleh Lurah Wiguna. Besok pagi kita jadi berangkat ke Pajang. Kita berangkat pagi hari, aku yang akan memimpin rombongan dari keraton yang berjumlah 7 orang, kata Lurah Wiguna. Rombongan dari keraton nanti akan berangkat serentak ke 4 daerah, ke daerah Kalinyamat, ke Prawoto, ke Jipang, dan ke Pajang. Tiap rombongan masing-masing 7 orang, kata Lurah Wiguna menjelaskan kegiatan untuk besok pagi. Ya Ki Lurah, nanti kita berangkat dari keraton, tanya Karebet. Ya, kita berangkat pagi hari, kita kumpul di depan Sasana Sewaka, lalu kita bersama-sama berangkat ke Pajang, jawab Lurah Wiguna. Kemudian Karebet pun mengutarakan keinginannya untuk mengajak pamannya Ganjur ikut bersama rombongan sampai di Tingkir. Ki Lurah, rombongan kita nantinya akan bertambah 1 orang, karena nanti aku akan mengajak paman Ganjur untuk ikut pulang ke Tingkir. Maka Karebet pun menjelaskan alasan pamannya yang ingin ikut pulang ke Tingkir. Apakah nanti Ki Ganjur akan kembali ke kota raja, tanya Lurah Wiguna. Aku belum tahu Ki Lurah, terserah kemauan paman Ganjur saja. Itu Tumenggung Suronoto juga sudah mengatakan semuanya terserah paman Ganjur. Apakah mau kembali ke kota raja atau akan menetap seterusnya di desa Tingkir, kata Karebet. Lurah Wiguna menganggukkan kepalanya dan ia pun menjawab, ya tidak masalah kalau rombongan kita bertambah 1 orang. Tetapi kita tidak bisa berjalan cepat karena kita membawa 3 ekor kuda yang memuat beban. Karebet pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau berangkat bersama rombongan dari kota raja ke Tingkir pun tidak bisa ditempuh dalam 1 hari. Apalagi kini Lurah Wiguna membawa kuda beban yang berjalan lambat. Mereka pun berbincang sebentar tentang keberangkatan besok pagi. Dan setelah dirasa cukup, kemudian Lurah Wiguna pun pamit untuk kembali ke keraton. Berapa saat kemudian Karebet pun melangkahkan kakinya keluar dari dalam Suronatan menuju ke arah selatan, ke desa Kadilangu. Di sepanjang jalan, langit yang cerah dan udara pagi yang segar di kota raja mengiringi langkah Karebet yang berjalan menuju tempat Kanjeng Sunan Kalijogo. Sambil berjalan, angan-angan Karebet mengembara seperti burung Raja Wali dari pengging yang terbang tinggi di angkasa, menembus awan dan melampaui beberapa puncak gunung di tanah Jawa. Karebet merasa ia belum lama berada di kota Raja Demak, dan besok pagi dia sudah harus berangkat ke Pajang bersama rombongan pekerja dari keraton. Pekerja babat alas sebuah hutan yang akan dibuatnya menjadi sebuah kadipaten, dan ia adalah orang yang akan diangkat menjadi seorang adipati di Pajang. Aku akan jadikan Pajang bukan hanya sebuah kadipaten kecil, tetapi harus lebih besar dari Pengging Witoradjo. Seperti pada saat Hyang Adipati Jayaningrat berkuasa, kata Karebet sambil terus berjalan ke Kadilangu. Dengan langkah yang teratur, Karebet terus berjalan ke selatan lalu berbelok ke arah timur. Lalu angan-angan Karebet itu masih mengembara melayang-layang menukik ke bawah, kemudian terbang lagi menyusuri pantai. Karebet pun berpikir mengenai sebuah sifat kandel yang akan dimiliki Kadipaten Pajang. Sebuah keris pusaka Nyai Naga Siluman yang merupakan sifat kandel yang pernah dipakai oleh eyangnya sewaktu masih menjadi Adipati Pengging Witoradjo. Kata Siwa Kebo Kanigoro, keris Kyai Naga Siluman akan diwariskan kepadaku.
Untuk sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet dalam hati, masih kurang kalau sifat kandel Kadipaten Pajang hanya sebuah keris Kainogo siluman. Paling tidak Kadipaten Pajang harus mempunyai 3 buah tosanaji yang bisa dijadikan sifat kandel tegaknya Kadipaten Pajang. Gumam Karebet sambil terus melangkah menuju ke arah timur. Bagaimana kalau aku ingin menjadikan Kadipaten Pajang menjadi sebuah kesultanan yang besar, sebesar Kesultanan Demak? Tentu Pajang nantinya bukan hanya menjadi sebuah kadipaten yang kecil sepanjang masa, tapi sudah berubah menjadi Kesultanan Pajang yang besar, kata Karebet yang masih terus berangan-angan. Kalau Kadipaten Pajang nanti bisa menjadi sebuah kesultanan yang besar, sebesar Kesultanan Demak, apa yang bisa aku perbuat untuk mencari beberapa pusaka sebagai sifat kandel? Tanya Karebet pada diri sendiri. Pusaka apa yang bisa dijadikan sifat kandel untuk Kesultanan Pajang? Kalau Pajang nantinya menjadi sebesar Kesultanan Demak, gumam Karebet hampir tak terdengar. Yang bisa menjadi sifat kandel kerajaan besar adalah pusaka dari Keraton Mojopahit. Pertanyaan Karebet dijawabnya sendiri sambil melanjutkan angan-angan besarnya. Saat itu kerajaan Mojopahit mampu menguasai Nuswantara, dan pada saat perang dengan kerajaan Demak yang baru berdiri, Sang Prabu Brawijaya Pamungkas kalah perang, maka semua pusaka Majapahit diboyong ke Demak. Semua pusaka dari Majapahit yang sekarang berada di Kesultanan Demak besok kita dijadikan sebagai sifat kandel Kesultanan Pajang yang besar, kata Karebet berangan-angan. Kyai Nogososro, Kyai Sabu Inten, dan Kyai Sengkelat, 3 pusaka itu bisa menjadi sifat kandel Kesultanan Pajang yang besar, kata Karebet sambil terus berjalan. Bagaimana caranya ketiga pusaka sifat kandel Kesultanan Demak dipindahkan dari ruang pusaka Keraton Demak ke Pajang? Tanyaan itu melingkar-lingkar di pikiran Karebet. Angan Karebet terputus ketika ia sampai di Sungai Tuntang, dan ia pun menyeberang masuk ke dalam sungai, berjalan menuju ke arah timur ke desa Kadilangu. Ketika Karebet telah sampai di Kadilangu, santri yang menyambutnya bercerita kalau kedua sahabatnya Pemanahan dan Penjawi telah kembali ke Selo tadi pagi, beberapa saat setelah matahari terbit. Hari itu Kanjeng Sunan Kalijogo pun mengajar Karebet sampai menjelang siang. Seperti biasanya, setelah sholat zuhur berjamaah, maka Karebet pun bekerja membantu para santri mengerjakan beberapa pekerjaan. Ketika matahari sudah condong ke barat setelah sholat asar berjamaah, Karebet pun pamit kepada Kanjeng Sunan Kalijogo karena besok pagi ia bersama rombongan akan berangkat menuju Pajang. Kanjeng Sunan Kalijogo pun memberi beberapa nasihat dan petunjuk untuk bekal Karebet di saat babat alas di daerah Pajang. Kalau kau ada keperluan ke Kota Raja, kau bisa mampir ke Kadilangu, Karebet, kata Kanjeng Sunan Kalijogo perlahan-lahan. Kau bisa bawa beberapa pikul jagung yang ada di lumbung Kadilangu untuk bekalmu nanti, kata Kanjeng Sunan. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Kelihatannya dari keraton sudah membawa banyak bekal. Lagi pula nanti rombongan akan mampir di Tingkir. Dan Karebet pun menjelaskan keinginan pamannya Ganjur yang ingin pergi ke Tingkir. Kemudian Karebet pun mohon diri dan ia pun melangkahkan kakinya keluar dari dalam Kadilangu menuju ke Kota Raja. Ketika matahari semakin turun di langit barat dan langit pun semakin redup, Nyai Madusari yang baru saja keluar dari gerbang keraton dan saat ini sedang berjalan di alun-alun melihat Karebet sedang berjalan menuju ke arahnya. Karebet, kata Nyai Madusari setelah Karebet berada di depannya. Nyai Madusari, mau pulang, katanya, tanya Karebet. Ya, Karebet, baru saja di depan Keputren. Tumpak bicara kepadaku. Besok pagi dia akan ikut di dalam rombongan dari keraton yang akan pergi ke Pajang bersamamu.
kata Nyai Madusari sambil tersenyum manis. Ya, kata Tumpak, kemarin memang dia ingin ikut ke Pajang, rupanya dia sudah minta izin ke Tumenggung Gajah Birowo, kata Karebet. Nyai Menggung pun tersenyum lalu ia pun berkata, ya Tumpak juga bilang begitu. Nyai, jangan lupa pamitkan ke Gusti Putri, besok pagi aku akan berangkat bersama rombongan ke Pajang, kata Karebet. Ya Karebet, tetapi jangan lupa, kalau ada kesempatan kau harus memberi kabar ke Gusti Putri, pesan Nyai Madusari. Ya pasti Nyai, aku tak akan lupa. Nyai, aku akan kembali ke dalam Suronatan. Nyai, aku besok akan berangkat bersama Paman Ganjur, kata Karebet. Baik Karebet, kata Nyai Menggung. Dan mereka pun berpisah. Nyai Madusari pulang ke dalam Katumenggungan, sedangkan Karebet menuju ke dalam Suronatan. Malam itu setelah selesai mandi dan makan, Karebet duduk di depan rumah, tetapi pamannya Ganjur yang tadi terlihat sedang duduk di depan sekarang tidak terlihat lagi. Pergi kemana Paman Ganjur? Biasanya dia tidak pernah pergi, mengapa sekarang menghilang? Karebet pun menengok kanan dan ke kiri. Tak tampak seorang pun yang berada di sana. Setelah menunggu agak lama, terlihatlah Ganjur berjalan sambil tersenyum. Karebet pun tertawa melihat Ki Ganjur tersenyum, bukan karena ia mengetahui penyebab pamannya tersenyum, tapi Karebet tertawa karena melihat pamannya yang sudah tua sedang tersenyum. Paman dari mana? Selama ini saya jarang melihat paman tersenyum, tapi malam ini paman bisa tersenyum senang. Mengapa? Tanya Karebet sambil menggeser duduknya, memberi tempat kepada pamannya. Aku sudah pamit kepada Ki Tumenggung Suronoto, kata pamannya. Ternyata pamannya pergi menemui Ki Tumenggung. Kalau hanya pamit kepada Ki Tumenggung itu bukan suatu hal yang luar biasa paman. Tapi mengapa paman bisa tersenyum senang? Tanya Karebet. Aku diberi bekal uang oleh Ki Tumenggung. Ini yang penting Karebet, kata pamannya sambil tertawa. Ya paman, uangnya disimpan saja. Jangan sampai hilang paman. Semua yang akan dibawa besok pagi, apakah sudah dibungkus pakai kain? Sudah, besok kita tinggal berangkat. Lagi pula yang akan dibungkus tidak ada. Pamanmu ini hanya mempunyai beberapa pakaian saja, kata pamannya. Kalau soal pakaian kita sama paman, kata Karebet sambil tertawa lepas. Malam sudah sampai, di saat sepi wong, keduanya pun sudah masuk ke dalam rumah. Bersiap-siap untuk beristirahat karena akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Malam semakin larut, saat itu sudah lingsir wengi, sudah lewat tengah malam. Terdengar suara jengkrik yang tanpa henti mengusik sepinya malam, dan kadang-kadang masih diselingi suara selak seekor burung malam. Fajar memerah di bang wetan ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan bersaut-sautan menyambut pagi. Kemudian disusul pula oleh bunyi kicau burung liar di beberapa pohon di halaman dalam Suronatan. Di kamarnya terlihat Karebet dan Ki Ganjur menggeliat bangun dan mulai mempersiapkan dirinya untuk melakukan sebuah perjalanan jauh. Setelah semuanya siap, terlihatlah Ki Ganjur dan Karebet yang masing-masing bawa sebuah bungkusan keluar dari pintu regol dalam Suronatan menuju ke keraton.